ngomong Bang Pendi, turunin aja Bang Pendi. Loh, kok gimana sih? Ini Kembali lagi. Apologi ini memang kurang ajar teman-teman. Kalau saya ngomong dia ngomong. Kok kurang ajar? Tadi kita baca di dalam yang namanya Ibu tafsirkan tadi. Kok saya tiba-tiba jadi kurang ajar? Itu sesat. Loh, saya tidak bilang sesat. Tadi Ibu buka yang tadi. Buka yang tadi, bisa juga kan? Ada kata tidak di situ. Bisa juga enggak? Makanya saya mengatakan di dalam budaya timur dekat purba, Allah itu bukan kita. Saya coba bukakan tadi yang tafsiran LAI mengatakan bisa juga ditafsirkan. Coba baca yang tadi. Makanya ya saya udah mata pisau. Tidak pasti juga kan? Itu kan bisa juga karena tafsiran rabbinik. Oke, saya jelaskan ya. Oke, ya. Ketika Ibu memakai LAI tadi, LAI itu menafsirkan ada penafsiran rabbinik. No, itu bukan penafsiran rabbinik. Itu penafsiran membaca Alkitab dari kacamata budaya timur dekat purba, sejarah dan bukti arkeologinya kita temukan. Bukti arkeologi apa ketika waktu Anda mengatakan seperti itu? Karena ada penafsiran rabbinik dari arkeolog. Oke, saya tanya. Ya, makanya yang mengatakan enggak ngomong. Saya lagi jelasin. Kamu tunjukkan saya. Kamu tunjukkan apa? Saya di sini bukan untuk didakwa. Ya. Sama saya. Jadi gini, ketika Anda tidak berpemahaman tentang data gereja, Anda belajarnya dari mana? Gitu aja. Saya tanya. Loh, Anda belajarnya dari mana? Kita ini belajar dari teologi gereja. Anda belajarnya dari mana? Loh, kamu belajar dari siapa tadi? Kok bisa menafsirkan? Saya belajarnya jelas dari Bapak gereja kan? Teologi gereja kan? Oke, kau belajarnya dari mana? Penulis Alkitab. Kamu belajarnya dari mana? Loh, makanya saya bilang kamu saya punya dari penafsiran orang, paham? Iya, tapi dari gereja, teologi gereja jelas kan LAI itu Tritunggal. Dari mana? Ibu belajarnya dari mana? Dari arkeologi. Iya, sekolahnya di mana? Kamu sekolah di sini di Harvard University, kamu ambil S3 di sini. Atau Ibu, di Biola University, kamu ambil di sini. Oke, ambil apa, Bu? Kamu ambil sekolah teologinya di sini. Iya, Ibu ambil teologi ya di sana. Tanya, kamu ambil sekolah teologi di mana? Supaya saya bisa belajar. Saya nggak ambil sekolah teologi. Ya sudah, makanya saya bilang. Makanya Ibu ini saya mau tahu. Oke, sekarang saya mau tahu ketika waktu Ibu membawa LAI. Saya tanya, bisa diam nggak kamu? Sebentar. Tadi LAI itu mengatakan, orang yang menafsirkan kenapa yang Ibu bantah tadi bisa juga, kata itu bisa juga, bukan kepastian. Jadi jangan mengatakan bahwa itu LAI menafsirkan sudah pasti itu sidang ilahi. Pasti betul, karena dia membaca dalam budaya timur dekat purba. Makanya saya di mana itu bisa juga. Bang Pendi bisa nggak ini di mute? Bang Pendi nggak bisa ngomong ini. Loh, kita ngomong apa adanya karena Ibu baca di situ bisa juga, itu keterangannya. Tolong dong Bang Pendi. Belum pasti. Jadi jangan seolah-olah mengatakan bahwa itu kebenaran sidang ilahi. Ya maaf ya, saya turunkan ya, karena Anda nggak bisa diajak diskusi. Satu ya. Ya. Kok tiba-tiba main turun saya aja? Saya tanya sama kamu, apakah orang-orang LAI, ya, orang-orang yang menafsirkan dan menerjemahkan ini, menurut kamu mereka tidak sekolah teologi ya? Loh, justru karena mereka mengerti, makanya mereka mengerti. Tapi bukan berarti bahwa sidang ilahi itu sebentar. Mereka mengerti bahwa kejadian 1 sebentar bisa juga ditafsirkan. Tidak ada bahwa itu kepastian. Mana bilang pasti tadi? Makanya saya bilang kalau makanya baca ulang tadi bisa juga. Ilmu kamu itu belum nyampe mata pisau. Loh, Ibu sekolah apa? Kamu hanya belajar saya tanya dari sekolah apa? Gereja. Kamu Ibu sekolahnya apa? Ilmu ini ngomong ilmu lagi. Purba. Budaya timur dekat purba hanya dipelajari. Ya, Ibu belajarnya di mana? Hafal. Iya, botol. Udah. Lu kayak sok ngerti aja ini ngomong orang botol. Saya ngerti dibanding kamu. Terus lu sekolahnya apa? Lu sekolahnya apa? Lu sekolahnya apa? Sekolah katanya lu ngaku babysitter, tiba-tiba jadi sekolah Harvard lagi. Aneh sekali. Saya babysitter. Kok sekarang kamu lu yang ngaku sendiri kan di Komal-Komal? Siapa yang mengatakan saya babysitter? Lu yang ngaku kan saya kerja 2 kali. Kapan pernah saya lu yang ngaku? Lu yang ngaku sendiri. Lu tiba-tiba lu ngaku bahwa lu sekolah di Harvard. Orang yang mengaku
paham Trinitas, tetapi karakternya mencerminkan karakter Kristus nggak? Udah. Anda lihat tuh mata pisau. Mengaku paham Trinitas, di komalnya berkuar-kuar Trinitas, betul? Karakternya bagaimana? Anda lihat nggak? Menghina, merendahkan, betul? Sudah. Anda mau lebih pintar sudah. daripada Profesor Anwar Chen di LAI itu loh, saya heran. Oke, enough. Oke, ada Bang Dominic, Bang Heo dari tadi tidur kali ini ya. Iya. Izin bernarasi sedikit boleh, Bang? Ya, silakan. Iya, silakan. Sebenarnya ya gini ya, saya sepakat dengan beberapa pandangan. Ini saya mau tolong dong dibesarin, saya coba ini ya. Kasih Sebentar data. Bang Dominic, sebelum Bang Dominic ngomong ya. Tadi Anda lihat ya, makanya saya bilang orang yang ngerti Trinitas, bisa menjelaskan Trinitas, hafal Alkitab, karakternya kalian lihat nggak? Iya. Karakternya lihat nggak tadi? Sofi, udah Bu Sofi. Sudah. Udah. Sabar, Bu. Kita nggak ad hominem lah di sini ya. Iya, merendahkan bahkan babysitter lu. Kalau kamu bisa membuktikan saya babysitter, saya bayar kamu 1 miliar. Oke. Jadi sebenarnya ya maaf ya Bu Sofia izinnya. Jadi Kejadian 1 ayat 26 kalau kita baca di ini memang ada beberapa tafsir teman-teman. Betul, makanya saya tidak menyalahkan. Kalau Anda ilmunya masih kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, silahkan. Betul nggak Bang Dominic? Saya pun nggak menyalahkan. Ya makanya jadi karena Bu Sofi, ilmu memang sebentar masih Bu Sofi, segitu, gitu loh. Iya, kita kasih kesempatan dulu Bang Dominic ya, sebentar. saya itu maksudnya saya nggak pro kemana-mana, tapi ya marilah kita dengan kepala dingin loh teman-teman. Ini misalkan ya Full Life ya, dia mengungkapkan Kejadian 1:26, ungkapan ini mengandung suatu implikasi mengenai Allah Tritunggal. Itu satu. Yang kedua, Matthew Henry misalkan, itu berbicara tentang sidang ilahi seperti yang Ibu Sofi bilang ini. Memang ada dua pandangan itu, jadi kita kenapa sih harus ini gitu loh, santai aja gitu loh teman. Playing victim Bu. Ya tadi Anda mengatakan saya botol. Sebentar. Tadi kata-kata Anda ini jangan playing victim. Tadi Anda mengatakan saya, kau sekolah di mana botol? Makanya saya bilang loh, kau yang sekolah di mana? Kau mengaku sebentar. Kamu sendiri pun menyangkal LAI. Saya tidak menyangkal. Bisa juga. Kamu sekolah tinggi teologi apa orang-orang LAI ini? Diam dulu Bu. Ya, saya dari tadi kondusif. Ketika Anda membuka itu kan Kamu saya bilang kondusif. bisa Dari juga. kamu motong-motong pernyataan Anda saya. yang mengatakan bahwa itu Kamu yang pasti. memotong-motong pernyataan Loh, saya saya. bilang bisa juga. Terus Anda bilang loh Anda sekolah di mana? Terus saya bilang loh saya nggak sekolah kalau itu. Anda sekolahnya di mana? Saya tanya Anda tak bilang di Harvard, ya kan? Makanya saya Terus Anda bilang, sebentar saya supaya clear, jangan Saya Anda bawa-bawa. bilang pisau. Sebentar, supaya Kalau jangan kamu dibilang bahwa mengatakan saya menghina terlalu, Anda. Itu urusan Ketika Anda mengatakan bahwa saya botol, makanya loh, kau pikir saya nggak sekolah? Kau Saya nggak katanya pernah mengatakan sekolah, kamu nggak sekolah sekolah, di kok. mana? Loh, apa? Saya pernah saya mengatakan kamu nggak sekolah. Loh, tadi kau bilang saya botol kan? Makanya Loh, saya ilmu tanya. kamu di dalam teologi belum nyampe. Iya. Kak. Kamu Nah, cuma makanya ilmu saya tanya hukum, kau sekolahnya pengacara. di mana? Saya bilang mata pisau, kamu ilmu. Kan itu pertanyaan saya. Makanya saya tanya, kamu belajar nggak budaya Timur Dekat Purba? Itu yang Iya, saya tanya. makanya saya tanya Anda sekolah di mana supaya saya tahu, saya bisa mengetahuinya. Karena saya sekolah juga, tetapi bukan sekolah teologi ya. Anda Nah, bilang di makanya saya Harvard. bilang, kalau kamu tidak sekolah sejarah dan arkeologi, kamu harus belajar dari orang-orang yang mengerti, termasuk LAI Iya, ini. ibu, Orang-orang iya kan bisa LAI juga. ini Kenapa ibu bilang tadi sekolah. tafsirannya pasti? Iya, intinya kita harus ini ya teman-teman ya, izin ya. Intinya kita harus jujur bahwasanya ada dua pandangan dalam ayat ini. Iya kan tidak pasti dan Enggak, kenapa ya, harus ada dua tafsiran pandangan. pasti? Jadi, kita enggak inilah, jangan saling inilah. Maksudnya kita Iya, minta tolong. saya nggak masalah. Sebentar ya. Jangan saya di framing ketika waktu saya mengatakan Anda bilang saya botol loh. Anda sekolahnya di mana? Terus Anda bilang, oh Anda sekolah di Harvard. Loh, Anda sekolah di Saya Harvard. nggak pernah bilang saya sekolah di Harvard. Tadi Saya Anda bilang, mengatakan oh, buku-bukunya saya baca. Buku-buku mengenai pandangan dunia Timur Dekat Purba itu saya punya bukunya. Makanya saya tanya sama Tidak kamu, sekolah ya, Bu, apakah- ya? Sebentar, mata pisau. Apakah kamu pernah membaca dari budaya Timur Dekat Purba? Kamu ngerti nggak itu?
Saya nggak baca, makanya saya tanya Makanya ketika saya ibu bilang, mengatakan, sebentar, kamu me- ini kok tiba-tiba gini, ketika kau mengatakan seperti itu, saya menghormati, menghargaimu. Tetapi kau bilang, makanya kau sekolah di Harvard, botol. Loh, kau sekolah, aku Lu nggak pernah tanya. ngomong kamu Kan sekolah, tidak, kamu punya duit sekolah di Harvard. loh, makanya saya tanya, kau sekolah di Saya nggak pernah nyuruh Harvard. kamu sekolah di Harvard. Saya Tadi mengatakan- kau bilang bahwa apa yang kau itu katakan jadi itu framing ya, guys. ngomong-ngomong Saya nggak pernah nyuruh dia Harvard. sekolah loh. Dia nggak sanggup sekolah di Harvard, orang di Indonesia Bang dia. Nabirong, Bang Nabirong. Coba Bang Pendi di ini kan. Sebentar, saya sampaikan ya, supaya jangan playing victim. Ketika itu Anda Saya nggak katakan pernah tentang ngomong kamu sekolah di Harvard, Harvard. makanya saya bilang, Tetapi- Anda sekolahnya Diam, di diam, saya jelaskan. mana? Kamu diam dulu. Bisa di-mute nggak dia? Sebentar, supaya jangan playing victim. Saya nggak jelaskan pernah dulu nyuruh lah. kamu sekolah di Harvard itu maaf. Iya. Itulah. Iya, iya. Kita Saya Sebentar, jelaskan saya sama kamu jelasin. ya. Bu Sofi, Bisa dengarkan Bu. menafsirkan, sebentar. Supaya jangan di framing bahwa saya ini penganut Tritunggal tapi tidak punya belas kasih. Anda tadi bilang seperti itu. Anda yang mengatakan tentang Harvard. Penganut Tritunggal, Anda saya yang nggak pernah ngomong, kamu penganut, kamu karakternya tidak bagus. loh, ketika Saya Anda nggak mengatakan ngomong saya kamu tidak botol, punya belas apakah kasih, Anda ini sudah saya lebih tanya, baik Dominik. dari saya? Makanya saya tanya Apakah sebentar. tadi saya mengatakan Ketika dia Anda tidak punya mengatakan belas saya kasih? menahan botol, diri lah. Iya, Bang Empe sebentar. sama Bu Sofi kita Apa- saling menahan diri. Iya, iya, iya. Ketika Ya, Anda mengatakan saya botol, saya ini kan Memang loh, kamu kok botol, tiba-tiba- kamu tidak belajar Nah, budaya Timur Dekat apakah Purba. Anda sekolah? Loh, Sudah, saya sudah. belajar budaya Timur Dekat Purba. Iya, dari apakah pembelajaran Anda kita. sekolah ketika Anda mengatakan Makanya saya seperti itu? tanya. Saya Loh, sekolah kalau memang nggak psikologi, sekolah, tapi hanya di belajar Indonesia, pun kita bukan di sama-sama sini, paham? belajar. Kau Lah, tidak itu lebih sudah. pintar Kenapa daripada kamu saya merendahkan kalau juga. kita sama-sama belajar. Makanya kenapa kau bilang saya botol? Loh, Kutanya makanya saya kau. bilang, Kecuali Maka kau bisa. sekolah, Coba, padahal Bang Pendi, kau coba juga nih, tidak udah, sekolah. Aduh. Kenapa Udah kau baik, sok-sok Bang. bilang saya botol? Sorry ya teman-teman. Makanya ya. harus Sorry, cerdas teman-teman ya. dikit. Sorry teman-teman. Udah gini loh. Sok-sok bilang orang botol, coba sekolah Iya, bagus iya. supaya ada indikasi menerangkan saya ini sekolah. Kau nggak sekolah, Makanya saya gitu. bilang, Kau saya belajar yang belajar. sama. Udah. budaya Gini Timur dulu Dekat ya. Purba dari pembacaan Alkitab Iya, kita. bukan tafsiran pasti Ya, itu. sebentar Kau ya. ada-ada Sorry, aja. saya ini. minta Tafsiran maaf pasti, untuk dibilang dua-duanya. kok. Biar Makanya tenang saya dulu, bilang. biar tenang dulu ya. Sorry Ini minta maaf. orang heran saya sudah bilang kan, bagi kalian memang yang tidak belajar budaya Timur Dekat Purba, pasti ngomongnya tuh Bapak Putra Roh Kudus. Karena itu penafsiran bapak-bapak gereja itu loh. Bu Sudah, Sofi sudah gini, dulu, Bu sudah Sofi dulu, gini, izin. Gini udah kita sama-sama mengakui memang ada tafsiran yang berbeda. Saya dulu juga begitu. So saya pikir kata kita tuh Bapak Putra Roh Kudus. Setelah saya belajar, oh tidak. Bukti Udah. Ada dua arkeologinya penafsiran yang menyatakan berbeda hal yang tadi yang berbeda. Dominik bilang. Bu Sofi, Bang Dominik tadi bilang. gini, Bu Udah. Sofi, kita itu menghargai Bu Sofi, tetapi Iya. sama seperti Bu Makanya Sofi kok jadi merendahkan Sebentar. kamu nih heran. Sebentar dulu, sebentar. Kamu sabar nggak dulu, belajar, sabar. saya yang belajar kok. Kamu yang merendahkan izin saya. ngomong. Bu Sofi, sebentar, Bu Sofi. Ketika Bu Sofi ingin dihargai, juga sama-sama kita belajar menghargai Bu Sofi ketika ada Betul. perbedaan. Makanya kamu jangan tidak menghargai saya kalau saya ngomong. Karena saya Ya ngomong itu sudah, saya ya punya sudah. dasar. Ya Iya, sudah, maksudnya kan sudah. sebenarnya sorry ya, sebenarnya kita udah sama-sama mengakui ada dua pandangan. Kenapa harus diperpanjang sih? Nggak ngerti. Betul. Dan pandangan saya itu Dominik bukan tidak berdasar. Makanya saya tunjukkan ini loh LAI salah satunya. Dan mereka Iya, ini makanya lulusan kan sekolah saya tinggi tadi teologi ya, betul nggak Dom? Iya, makanya kan tadi Bu, saya kan tunjukkan dua-dua. Saya hanya Ya, plastik. tenang dulu ya. semua. Santai. Halo. Maksudnya kalau ada yang Ini, bentar Bu. Saya hanya ngomong terkait dengan tadi tafsirannya. Oh bisa juga. Berarti kan tidak pasti. Dia yang belajar, kupikir dia sumbernya dari mana. Ternyata tafsirannya juga tidak pasti. Yang saya nggak suka kalau Anda memang tidak pasti, kenapa kau bilang pasti, saya ini kan nggak pernah menyatakan botol? tidak pasti. Karena saya Ya. belajar benar-benar. Kau saya belajar, ngerti betul. saya juga belajar. Tidak sekolah kan sama-sama. Makanya dulu saya menganggap kejadian 1 ayat 26 itu Bapak Putra Roh Kudus. Karena Iya, itu kita nggak sekolah sama-sama, nggak usah Tapi bilang karena orang saya sudah botol. belajar, saya dengan pasti Kita semua menyatakan belajar, itu otodidak. bukan Trinitas, melainkan Jadi nggak sidang usah sok tahu pelayanan juga, ya. Nggak usah bilang-bilang orang botol. Kalau nggak sekolah juga sama aja. Makanya aku bilang tadi, kau sekolah atau enggak? Nggak udah. Oh ya Mau sudah, bilang kalau orang saya salah, botol saya minta lagi. maaf lah ya. Saya Ya minta udah. maaf sama kamu
kamu ya, saya sembah kamu ya. Saya sembah kamu, Nggak perlu, kamu paling saya nggak pintar, perlu kamu tidak disembah. bodoh. Saya nggak sembah bilang. kamu yang paling pintar. Kenapa? Loh, kok Di seluruh gitu formal sih? apologetic TikTok itu Udahlah, kamu dan Elia Myron dan Kiamat tuh paling pintar. Malu. Kalau saya ini hanya orang bodoh, hanya seorang babysitter. Udah Bu Sophie. Loh, tadi sabar. kan Ya, saya tanya kamu itu kau. paling pintar. Jadi teman-teman ikuti Tadi Mas saya ini dia paling tadi benar dengan semua pengajarannya. merasa Kalau bahwa Sofia hanya saya seorang ini kok babysitter. botol. Ya. Terus kau ngomong-ngomong Harvard lagi. Udah Terus sudah, saya Makanya nanya. saya bilang ilmu itu hanya dipelajari di sekolah tinggi teologi di Harvard. Sudah jangan. Iya, kau sekolah di sana enggak? Tuhan aduh, Yesus. kan udah sama-sama tolonglah orang ini mengakui kasihan kan, sama kami. Bang MP, Bu Sofi udah sama-sama mengakui ada dua pandangan. Udah, Iya, udah saling selesai menahan lah diri menurut lah. saya sudah Iya, selesai. saya menahan diri. Jangan ngomong orang sok paling Iya, pintar di iya, sini. iya, Kan Saya gitu nggak paling aja. pintar, kamu yang paling Terus pintar. kenapa Saya kau kan- merasa bilang saya kan botol? tidak sekolah di Harvard Udah inilah University, ya, saya tidak ini. sekolah di Loh, Biola tadi kau yang University. bilang ngomong Saya belajar di hanya Harvard. babysitter, betul? Kau bilang saya hanya Bang seorang Fendi, babysitter, Bang betul? Tadi kan kau bilang belajar di Harvard. Di-kick dua-duanya aja udah. Mohon maaf semuanya. Mohon maaf supaya adem dulu. Di mana perdebatan yang terjadi selama ini di TikTok, di mana Edis ini menggoncang segala keimanan Kristen. Statement dia, penyaliban itu karya iblis, itu juga ikut mengundang banyak pendeta-pendeta besar seperti pendeta Esra Soru, Deki Ngadas, dan beberapa pendeta yang mengecam apa yang dia sampaikan. Di mana daripada herder-herder ya, pendukung-pendukung daripada Edis TV itu justru tidak pro kepada para pendeta. Itu yang anehnya, teman-teman. Padahal para pendeta ini adalah orang yang buang waktu, buang uang, buang dedikasi hanya untuk mempelajari itu kitab mereka. Tapi kepada manusia yang entah berantah karena pendukungnya banyak, udah pendeta ini udah jadi sampah di depan para jemaat. Kalau kita kan lebih mengedepankan orang yang memang benar-benar menuntut. Itu perbedaannya. Dan itu dalil yang selaras dengan apa dikatakan oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-An'am 153, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa minkum an sabilihi. Apa dikatakan? Inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Jangan engkau ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikanmu daripada jalannya. Jadi Allah ngasih satu tendensi, satu tanda daripada jalan. Apabila engkau mengikuti jalan tersebut, engkau tak pernah punya pegangan dan engkau akan bercerai-berai di balik segala penjabaran seakan yang ini benar, seakan yang itu benar. Allah menandakan bahwa ini yang tidak lurus. Yang lurus itu ketika Allah mengatakan bahwa dia menurunkan firman-Nya kepada satu utusan, yaitu lisan Rasulullah. Kita melihat sekarang di Islam. Ketika mereka membangun statement, ya di Islam apa beda, Bang? Syiah, Wahabi, NU, Muhammadiyah, gontok-gontokan. Tidak seperti itu. Tapi soal Tuhan, mereka tidak berbeda pandangan. Tapi mereka berbeda pandangan dalam klasifikasi sejarah. Mereka berbeda Tuhannya nggak beda. Udah, Tuhan dan penjelasannya udah. Tapi klasifikasi sejarah, di mana di dalam sejarah itu ada gap yang putus. Di mana ada, kita berpaham adanya Khawarij. Kita berpaham adanya orang yang murtad kembali daripada Islam setelah Rasulullah wafat. Nanti ada lagi kaum-kaum yang pro terhadap Husain. Ada yang tidak pro terhadap Husain, yang melegalkan pembunuhan Husain. Dan akhirnya mereka pasti saat kita meneliti adalah orang-orang yang kemudian saat ada satu pemahaman, ya, ada saat satu pemahaman berbeda dengan apa yang mereka pahami, mereka akan mencoba merusak pemahaman tersebut. Lalu Rasulullah mengeluarkan hadisnya. Apa? Sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah mengatakan bahwa kutinggalkan kepada kalian itu dua. Ya, saqilan. Apa itu? Al-Quran dan hadis. Artinya, jangan terjebak oleh tokoh. Karena tokoh bukan penentu kebenaran. Paham? Terjebak dengan tokoh. Contoh, ini ulama ini membawa ini dan ini. Misalnya kita bawa ulama besar. Imam Nawawi bilang gini, bilang gitu. Al-Quran menegaskan. Jangan sampai kalian tertipu karena bisa jadi dua kemungkinan. Bisa jadi benar Imam Nawawi yang mengatakan, bisa jadi nama Imam Nawawi dibawakan untuk diplesetkan segala omongannya dari orang yang tidak setuju tadi. Sama seperti misalnya saya nggak suka dengan Soekarno. Bisa jadi dua, saya sebagai penulis sejarah. Bisa jadi saya menuliskan segala sesuatu yang asli tentang dia atau memalsukan karena saya tidak suka.
Bisa jadi hal-hal demikian. Tapi Islam menjelaskan segala kebenaran itu sesuai istidlal. Apa itu istidlal? Pengukuhan dalil. Mahta malasirqa li zatihil jara bainahumu qadiyatan wal khabara. Kebenaran itu bukan karena tokoh siapa yang menyampaikan, seterkenal apa yang menyampaikan, dan begitu banyak orang yang meyakini, tidak. Tapi zatih. Apa itu zatih? Diri, ciri, dan omongan yang dikeluarkan mampu nggak dicerna dan diambilkan satu kesimpulan, dan itu baru dikatakan benar. Kebenaran itu bukan terletak karena banyak orang yang meyakini dan itu mengatakan benar. Dari mulut anjing pun, kalau anjing berkata benar, maka anjing itu benar. Misalnya anjing ngomong, gula itu manis, apakah kita akan menolak karena dia anjing? Tidak. Lalu ketika ada manusia yang otak sempurna mengatakan, oh enggak, gula itu pahit. Enggak. Tetap anjing lebih benar. Karena apa? Yang ditinjau kebenaran itu zatih, bukan si penyampai. Ingat, kita berada di tahun 2025 dengan kitab suci yang terus datang kepada kita, dengan segala pemahaman yang terus datang kepada kita. Pertanyaan kita, lalu bagaimana kita menentukan kebenaran ini? Apakah hanya cukup karena kita dilahirkan Islam maka kita harus Islam? Kita dilahirkan Kristen maka kita harus Kristen? Kita dilahirkan Buddha maka kita harus Buddha? Kita dilahirkan Hindu maka kita harus Hindu? Nah, Tuhan itu satu, maka penjabaran tentang Tuhan itu pasti cuma ada satu. Lalu kita kemudian melihat daripada mereka, apa yang membuat mereka berantem? Karena apa? Mereka tidak punya standar salah dan standar benar di dalam mereka meneliti Alkitab. Apa? Ya udah, aku dapat dalil ini, isi pikiran aku tentang dalil ini seperti ini, maka yang di luar isi pikiran aku salah. Lalu seperti tadi antara Sopyatul dengan mata pisau. Mata pisau punya penjabarannya, Sopyatul punya penjabarannya. Yang itu di dalam Alkitab yang satu. Dengan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau satu jalan kebenaran dan hidup, pasti cuma ada satu pandangan dari Yesus. Akan tetapi umatnya sekarang, seperti kata Allah, mereka akan terus bercerai-berai. Fakhtalafal ahzab min bainihim, berselisih paham daripada golongan mereka itu. Fawailul lilladzi min masyhadi yaumin adzim. Mereka akan terkejut saat nanti di alam penghakiman Tuhan. Kenapa? Ternyata apa yang mereka agung-agungkan, mereka yang coba benar-benarkan, yang mereka tolak daripada Rasulullah, itu akan menjadi malapetaka kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak memusatkan pikiran mereka. Kalau memang Yesusnya jalan kebenaran dan hidup, sama seperti Islam mengatakan bahwa Nabi Isa adalah jalan kebenaran dan hidup, yaitu inni hadza siratal mustaqim, inni rabbi wa rabbukum fa'budu, ini Tuhanku dan Tuhanmu maka sembahlah dia. Akan tetapi apa? Orang yang tidak paham dengan hal ini, karena keinginan mereka menyembah, lalu mereka menubuatkan anaknya Maryam itu sebagai Tuhan. Lalu kemudian apa? Mereka menebaknya lagi dengan segala persepsi mereka tentang adanya pencipta dan dia ada di bumi dan segalanya. Mereka keluarkan teologi-teologi. Keluarkan teologi-teologi dan beberapa pemahaman-pemahaman. Tapi kalau dalam Islam kita lihat pertempuran dalam Islam. Apabila ada perbedaan pendapat dalam Islam, disimpulkan karena apa? Karena ilmunya. Bukan karena ayat ini campur ayat ini, bukan. Di Islam enggak. Contoh gini, antara Syiah dan Wahabi dan Sunni. Ketika ada satu ayat, ketika ayat itu berbeda paham di antara Syiah dan NU, tahu nggak apa yang dibahas? Ayat itu nggak bawa ayat lain, nggak bawa ayat ini gimana? Nggak ada. Tidak membenturkan antara ayat dan ayat, tidak. Membahas secara gramatikal, membahas oh ini konsekuensi kata-kata dalam ilmu nahu, dalam ilmu sarafnya seperti ini. Maka saya menyimpulkan ini. Maka si lawan nggak boleh. Kalau dalam Islam nggak boleh bawa ayat lain untuk mendukung ayat tersebut, nggak bisa. Harus membahas sisi gramatikal karena itu ranah titik temu yang paling bisa bertemu. Baik itu apa? Standarisasi sastrawi daripada bahasa dan mekanisme daripada bahasa. Karena bahasa itu menentukan daripada intonasi. Apakah itu intonasi penegasan karena adanya apa itu namanya? Adanya bantahan. Karena gini, kalimat tegas itu terjadi karena adanya bantahan. Sehingga kita tahu siapa yang membantah. Lalu kita mencari asbab daripada turunnya ayat. Karena apa? Adanya bantahan. Kalau dalam Islam menjelaskan, oke, kalau kamu menjabarkan ayat ini seperti itu, oke, lengkapi syaratnya. Al-Quran turun di Arab, maka ada konsekuensi ilmu yang harus dituntut. Apa? Bahasa Arab. Oke, dari segi gramatikal ada nahu, sistemasi kata ada saraf, perubahan kata ada saraf juga. Selanjutnya ada yang namanya ilmu sastrawi, ada yang namanya bayani. Di dalam bayani itu ada yang namanya kinayah, ada yang namanya isti'arah. Apa itu kinayah? Yang berupa sindiran ataupun keseolah-olahan. Keseolah-olahan terbagi dua. Ini tamani ataupun taraji. Kalau disebutkan dengan kata lau misalnya, lau yang sifatnya itu adalah kinayah di dalam ilmu nahu. Nah, lau ini apa? Imtinaiyah ataupun kalau disebut dengan kata ini apakah takhrijiyah? Itu keluar semuanya. Gramatikal yang dibahas. Tidak ada membahas bahwa oh
ayat ini bilang ini, nggak ada. Kalau ada 6 orang yang berdebat tentang satu ayat di Islam, ayat itu doang yang dibahas. Oke, segi gramatikalnya gimana? Dalam ilmu sastrawinya, apa ini bisa dibedah dari segi mursalah, majaz mursal, dengan alakahnya apa? Oh, atau ini mau dibahas dari segi isti'arah, dengan yang mana wajah syabbahnya, yang mana tasbihnya, yang mana adat tasbihnya. Dibahas dari segi itunya. Lalu mengambil satu kesimpulan yang benar. Itu kalau di Islam, kalau Tuhannya fix. Agar tapi perbedaan itu terjadi, gini kata Rasulullah, ikhtilaful a'immah rahmah. Apabila nanti terjadi suatu perbedaan pendapat, itu rahmat bagi kalian. Syarat perbedaan pendapat. Syarat. Contoh, berdirinya mazhab di Islam. Kenapa semuanya benar? Padahal mereka berbeda pendapat. Karena direstui oleh Nabi. Karena apa? Keempat ini di atas standar yang sama. Ini paham gramatikal, ini paham semuanya, ilmu dalam Al-Quran itu gramatikal, sastrawi dan semuanya, taksis, mukhassas, bayani, badi'i, semua paham. Keempat ini paham. Oke. Terus keempat ini juga melakukan istiqra. Apa istiqra? Misalnya bab haid, datang ke pintu-pintu rumah dan menanyakan berapa lama kamu haid dan semuanya. Melakukan riset langsung. Keempatnya melakukan. Terus hadis-hadis yang digunakan, dalil-dalil yang digunakan adalah dalil yang bersanad. Semuanya melakukan. Akan tetapi berarti adanya manusia yang memang di atas standar ilmu berbeda paham. Ketika berbeda paham, kata Rasulullah, dua-duanya benar dan semuanya benar. Kenapa semuanya benar? Karena di atas standar yang sama. Maka di Islam itu kalau ada yang menjabarkan Islam di luar standar ilmu, hanya baca terjemahan ataupun bagaimanapun, tetap ditolak. Karena apa? Tidak berstandarkan di atas standar benar. Apa standar benar? Pembuktian ilmiah di atas standarisasi bahasa misalnya. Karena Al-Quran kita sadari turun di Arab. Kalau terjemahannya berbeda ataupun terjemahannya salah, tetap harus injak terjemahannya. Kenapa? Karena turunnya di Arab, bukan di Bogor. Kalau turun di Bogor, maka bahasa Indonesianya yang benar, bahasa Arabnya salah. Kalau turunnya di Arab, maka bahasa Arabnya benar, bahasa Indonesianya salah. Karena ada banyak, selama saya turun jadi apologetika dengan pertanyaan-pertanyaan daripada Kristen, yang saya kritisi dan saya temukan, begitu banyak penyelewengan, bukan penyelewengan ya. Saya mengidentifikasi ini karena mereka mungkin kurang mampu menunjukkan makna yang lebih mantap, sehingga paham maksudnya? Ada kalimat ini, nggak ada kalimat yang cocok di bahasa Indonesia, sehingga diartikan akan tapi justru nggak kena. Nah, contoh Rasulullah menikahi Aisyah umur 6 dan menyetubuhinya. Sejak kapan itu artinya menyetubuhi? Sedangkan kalimatnya bertuliskan bana biha, dakhala biha, yalubu biha, 3 matan. Nah, tidak ada satupun matan yang mengatakan dengan kata syari wati'a biha, ataupun menjelaskan dengan kata syari jima'a biha, yang artinya bersetubuh. Menunjukkan apa? Ada kalimat yang tidak cocok di sini. Dengan begitu banyak kata dakhala yang artinya masuk, kenapa tidak diambil kata masuk? Dengan kata bana artinya membangun, kenapa tidak diambil kata membangun? Dengan kata yalubu bercampur, kenapa tidak diambil kata yalubu? Menunjukkan apa? Terjemahan ini berbicara di atas standar apa? Itu guys. Belum lagi kita bahas bahwa hadis itu di ranah ru'yah. Ru'yah itu panjang kalau saya mau jelaskan. Itulah kalau di Islam. Enggak berstandar bahwa kamu punya Roh Kudus, kamu punya Roh Kudus, enggak ada. Karena Roh Kudus itu enggak bisa dibuktikan. Enggak bisa dibuktikan kayak gua benar, kenapa gua punya Roh Kudus lu enggak punya? Enggak bisa. Mana penandanya kamu punya dan tidak punya? Tapi kalau di Islam, standar ilmu apa yang kamu bawa? Oh, ketika sekarang perdebatan Syiah dan Wahabi dan NU. Mereka terus berdebat di antara tokoh. Bagi saya itu konyol karena yang perdebatkan tokoh, bukan argumentasi. Ya, tapi perdebatkan argumentasi. Contoh, misalnya kita membidatkan Abu Hurairah, misalnya dalam satu perkataan Ali bin Abi Thalib, seburuk-buruknya masa itu adalah masanya Abu Hurairah. Nah, ini bisa jadi dua pemahaman bahwa Abu Hurairah yang paling buruknya, bisa jadi pemahaman bahwa di masa itu, di masa Abu Hurairah ada yang buruk gitu. Oke, tapi kalau kita bahas secara gramatikal, justru Ali bin Abi Thalib membicarakan bahwa di zaman Abu Hurairah banyak pengkhianat gitu. Oke, itu secara gramatikal. Terus belum lagi ilmu sanad. Ketika gramatikalnya kita udah tahu ke arah mana, selanjutnya sanad. Didapati di situ adalah Askafi yang mutasayyu. Apa itu mutasayyu? Diidentifikasi Syiah pro pada satu sisi. Di mana Syiah kita dapati bahwa dia pro terhadap Ali bin Abi Thalib. Dan apa yang dikatakan Ali bin Abi Thalib, sekalipun dipalsukan nama Ali bin Abi Thalib, mereka terima. Hingga kemudian apa? Kalau kita menyikapinya, bukan Abu Hurairahnya yang harus kita tinjau. Abu Hurairahnya ngomong apa? Kalau Abu Hurairah ngomong sembarangan, ya tetap Abu Hurairahnya ditolak. Misalnya Abu Hurairah,
dikatakan bahwa seburuk-buruknya zaman. Oke? Kita tengok segala hadis Abu Hurairah, apa yang menyimpang. Kalau seandainya tidak ada hadis yang menyimpang, justru dia bilang sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan. Kenapa kita harus tolak? Kenapa harus bilang dia buruk? Gak bisa. Selagi itu di atas standar benar, ya benar. Bukan kebenaran itu berletak pada tokohnya siapa, bukan. Argumentasinya apa? Oh, kalau argumentasinya menabrak Al-Quran, menabrak hadis, jangan dulu ditolak. Cari dulu korelasi. Tanpa korelasi, oh ternyata memang ini kontra. Tolak pendapatnya beserta tokohnya. Itu di Islam. Karena apa? Rasulullah bilang, agar kalian tidak sesat, kuturunkan 2, Al-Quran dan hadis. Pegang di antara 2 tersebut. Artinya, nanti kalau ada tokoh yang di bawah, oh Imam Bukhari bilang ini, apa? Zina boleh misalnya. Zina boleh. Kita lihat Al-Quran, membantah zina. Kita lihat hadis, membantah zina. Berarti ini teridentifikasi bukan Imam Bukhari, tapi orang membawa nama Imam Bukhari, seakan-akan Imam Bukhari membicarakan hal itu. Tolak argumentasinya, tolak tokohnya. Disebut dengan apa? Hadis mau tuh. Ya, gitulah. Kalau kita di Islam, segala runtutannya itu jelas, teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.